yang 3 orang itu keluarga, ya tentu saja keluarga gitu. Oh, tuh ya enggak lah. Gimana Cing? Contoh misal Nisa Amalia, Hajrat, Dinan apa ya namanya? Dinan Fahrana, Hajrat, Nuri Inayat. Iya. Jadi apa penulisannya? Tapi kan tetap mungkin di akhirnya pakai dan ya, cuman yang keduanya koma lagi atau garis bawah yang Gimana sih? barisan ke bawah gitu, barisan bawah di barisan yang berbeda ini. Enggak. Jadi yang namanya daftar pustaka kalau misalnya itu ada 3, ada 4, tetap harus penulisan di daftar pustakanya hanya 1. Ya. Jadi bagaimana penulisannya? Ketika pengarangnya lebih dari 2, maka cukup disebut dengan DKK. Dan kawan-kawan. Warkop ya Bu, Jadi penulisannya Amalia, Nisa, DKK. Jadi dan kawan-kawan. Jadi mau 1000 orang yang membuat, tapi tetap DKK. Intinya kalau lebih dari 2. Ngerti ya sampai sana? Oke. Penulisan daftar pustaka dari buku dulu contohnya. Profesor Dr. Haji Imam Suyitno MPD, berarti penulisannya Suyitno, Imam. Sip. Suyitno, Imam, baru titik. Setelah nama penulisannya apa? Berikutnya setelah nama. Sip, tahun terbit. Misalnya contoh 2020, berarti 2020. Terus di kemudian pakai tanda baca lagi apa? Titik lagi. Jadi selalu daftar pustaka itu selalu diakhiri dengan titik. Setelah tahun, judul buku. Ini judul bukunya apa? Karya tulis ilmiah. Penulisannya seperti apa? Karya tulis ilmiahnya penulisannya seperti apa kalau judul? Miring. Dimiringkan. Betul. Ibu dimiringkan atau garis bawah. Ibu mah gak suka orang yang lebay. Lebay itu dalam artian berlebihan. Udah mah dimiringkan di garis bawahan, dibeureumman deh misal. Enggak. Ya, kamu cantik sekali banget. Cantik sekali banget. Biasanya kan lebay gitu ya orang-orang, apalagi istilahnya yang sedang malah rindu. Aku cinta kamu juga zikir gitunya 100 kali sehari gitu. Jadi tidak berlebihan. Jadi kalau misalnya mau dimiringkan, ya mangga. Kalau misalnya mau digaris bawahi juga boleh. Tapi kalau misalnya urusannya pengetikan itu dimiringkan karena kan ada italik ya. Beda halnya kalau misalnya tugasnya oleh ibu ditugaskannya itu misalnya ditulis. Kalau ditulis kan kalian nggak misalnya ibu nggak bisa nih aku miring, dah abi mah dari awal sampai akhir gitu tulisan teh miring we semua. Nah, bagaimana Bu cara membedakannya? Ya di garis bawahi. Ibu di garis bawahi nang ada redet karya tulis ilmiah begitu atau enggak? Gak apa-apa, jadi ilmu baru. Ternyata ketika kita ingin menggaris bawahi, yang digaris bawahinya itu harus per kata. Jadi tidak karya tulis ilmiah garis bawahi nggak ada redet, enggak. Karya tulis ilmiah. Begitu sayang. Ibu meniru det ya EYD-nya. Nggak apa-apa sayang. Begini ya. Garis bawah itu tebal apa tipis? Ya tipis-tipis aja lah. Maafkan aduh ya. Sayang begini ya. Kenapa sih ibu lebay banget masalah EYD? Pertama, ibu ngajar bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasa itu ada 2. Ada bahasa tulis dan bahasa lisan. Kalau bahasa lisan kita bisa mengekspresikan ketika kita marah, ketika kita kecewa, ketika kita bersedih, ataupun ketika kita bahagia. Tapi berbeda dengan bahasa tulis. Contohnya WhatsApp. Ketika kita sumringah, misal Dinan itu nge-WhatsApp ke ibu. Ibu bagaimana ini? Ya bentar, misal kerasanya karena Dinannya lagi PMS misalnya, lagi haid, itu pasti mikirnya si ibu ngamuk. Padahal ibu tuh lagi senyum. Iya bentar. Kan yang namanya bahasa tulis itu orang tidak bisa memprediksi apakah dia itu seperti apa. Makanya dibutuhkanlah tanda baca. Iya tuh. Kan itu kalau di WhatsApp, kalau di buku masih pakai emot sih Pak. Iya gitulah, gitu. Oke, udah. Judul dan lain sebagainya. Setelah judul, setelah itu tempat penerbitnya. Terus Nama penerbit. ya. Oke, ibu kasih contoh ya penulisannya. Oke, kita ambil yang karya tulis ilmiah itu ya, karya dari buku.
Namanya itu adalah, hati-hati ya, menulis daftar pustaka. Misal ada 10 buku yang diambil oleh Dina dan Hazrat. Ditulis ke 10 bukunya teh dari awal sampai akhir. Tapi tidak dibalikan dulu. Nah, itu salah sayang. Penulisan daftar pustaka itu harus sesuai alfabet, tapi setelah namanya dibalikan baru dialfabetkan gitu ya. Jadi bukan misalnya contoh Nisa Amalia MT paling terakhir, tidak sayang, justru Ibu Amalia dulu, berarti Ibu harus yang di atas karena kita akan meruntutkan daftar pustaka setelah namanya dibalikan. Ngerti ya? Sampai sana. Oke, kita bahas yang ini. Imam Suyitno berarti Suyitno Imam. Suyitno, Imam. Tahun 2011, ini titik ya selalu. Tahun 2011, titik ini judulnya. Karena tidak bisa miring, ini penulisan karya harusnya miring. Jadi Ibu menggunakannya tanda menggunakan tanda garis bawah begini. Jadi garis bawahnya tidak ngederedet gitu ya. Misal ini kertas, Ibu ini sudah di akhir, kan harus dikebawahkan ya, karena ini sudah di akhir gitu, bagian akhir. Penulisannya bagaimana? Harus dikasih jarak. Biasanya kalau paragraf kan atasnya ya yang diberi jarak ke bawahnya, enggak. Kalau di daftar pustaka terbalik. Jadi nama ini harus dekat dengan lembar, baru yang di bawahnya itu harus dikasih jarak, gitu ya. Suyitno karya tulis ilmiah, ini penerbitnya adalah Aditama. Dari mana ya Aditama? Sebentar. Aditama Bandung Aditama. Jadi ini diberi jarak, kemudian ini ditulis Bandung. Ini diberi tanda apa coba? Dari kota terbit ke penerbit. Titik 2. Sip, bagus. Titik 2. Aditama. Ada hal yang harus diperhatikan. Ketika menulis satu daftar pustaka, ke bagian akhir tidak bisa sampai jadi harus dikebawahkan, maka jarak dari sini ke sini itu 1 spasi. Ada lagi daftar pustaka yang lain, ini jaraknya 2 spasi. Ini ada loh aturannya. Baru di sini Hajar Nur Inayat, Hazrat, Nur, gini Nurnya? Iya, Bu. Begitu, jadi dari sini ke sini 2 spasi, tapi ketika dalam satu daftar pustaka dia tidak istilahnya tidak selesai, jadi harus dikebawahkan, itu 1 spasi. Iya. Mengerti sampai sana? Paham. Oh, terima kasih. Dah. Oke, balik lagi. Sayang. Oke, itu penulisan daftar pustaka karena ini beneran. Materi ini tugasnya itu membuat daftar pustaka. Jadi nanti Ibu akan beri contoh nama-nama buku, nama-nama internet dan lain sebagainya, itu diacak. Jadi kalian yang meruntutkan penulisannya itu seperti apa. Oke, sebelum ke daftar pustaka selain dari buku, masih membahas yang ini. Misalnya begini. Ini kejadiannya biasanya ketika mengambil dari internet. Misal ketika mengambil dari internet tidak ada tahun, bagaimana cara menanganinya? Atau misalnya tidak ada salah satu, tidak ada penulisnya. Atau misalnya tidak ada judulnya, apa yang harus dilakukan? Ya misal di nama artikel, atau misalnya di jurnal, atau misalnya di buku, misalnya karena covernya hilang. Jadi bagaimana cara menyikapi ketika daftar pustakanya tidak lengkap? Bagaimana? Ayo. Menuliskan nama lembaganya doang nggak sih? Menuliskan nama, misalnya departemen keagamaan misalnya itu begitu.
Itu mah ada. Kalau lembaga itu sama dengan nama. Misal kalian membaca buku tapi bukunya itu tidak ada pengarangnya, tapi justru pengarangnya itu Departemen Pendidikan. Berarti namanya itu Departemen Pendidikan titik tahun berapa titik baru judul. Nah, cara menyikapi ketika misalnya kalian searching di internet tidak ada nama pengarangnya, maka diganti dengan garis bawah. Contoh lagi ya, Ibu contohkan. Nih, misalnya gini. Misalnya tidak ada nama, berarti yang harus kalian lakukan adalah strip titik tahun 2016, biasa judul dan lalu-lalu kesana. Jadi ketika ada satu hal dalam penulisan daftar pustaka yang tidak lengkap, maka isilah dengan garis bawah. Jadi tidak boleh ketika kalian nulis daftar pustaka di internet, contohnya misalnya langsung biasanya kalian seperti itu, buat daftar pustaka begini langsung begini. Ini salah total. Karena teknik penulisan daftar pustaka itu harus seperti ini. Jadi ketika kosong, misalnya ketika tidak ada nama, ketika tidak ada tahun, ketika tidak ada judul, maka berilah garis bawah titik, garis bawah titik, garis bawah. Yang penting mereka itu punya tempatnya masing-masing. Oh, ini harusnya nama, ini harusnya tahun, ini harusnya judul. Tapi karena tidak ada, jadi kalian garis bawah. Paham? Sampai sana? Oh, terima kasih. Nah, ada yang ditanyakan lagi nggak? Sampai sini masih paham? Berat loh tugas daftar pustaka nanti ya. Jadi harus benar-benar kalian mengulik apa yang tidak tahu, karena nanti teman-teman di sana akan memahami cara membuatnya itu dari sini, dari tayangan ini gitu ya. Oke, lanjut saja ya. Itu ketika daftar pustakanya mengambilnya dari buku gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya buku itu diambil dari internet? Cara penulisannya seperti apa, Ibu? Cara penulisannya begini. Dikesinikan saja ya, nanti Ibu akan bahas. Kita tulis dulu contohnya. Udah ya, ini mah ya, mengerti ya. Kalau dari buku itu yang paling gampang, tapi biasanya ketika nanti dalam kenyataannya kalian membuat karya ilmiah dari internet, cara penulisannya nanti seperti ini. Ini yang lengkap ya, yang ada namanya. Biasanya kalau kalian mau mengambil dari internet, alangkah lebih bagusnya mencarinya itu dari blog. Kalau dari blog pasti sudah ada tertera namanya, tahunnya dan lain sebagainya, dan ada linknya. Itu pasti biasanya seperti itu. Makanya kalau misalnya kalian mau searching di internet, jangan cari yang maksudnya yang bukan abal-abal sih, maksudnya yang tidak jelas gitu dari mana asal usulnya. Kan segalanya juga harus jelas ya, gitu, biar enak kesananya tuh. Blog apa, Bu? Blog apa? Jangan ditanya blog apa ya. Blognya apa sih? Blog apa? Pokoknya tempat aku curhat aja blog. Seriusan, tempat aku membuat puisi, tempat aku mengkritik sesuatu, tempat aku mau menyelipkan foto-foto, itu di blog Ibu mah ya gitu. Gak tahu Pak, nanti atuh Pak itu mah dibahasnya di Bapak. Antonio A-nya seperti ini, dia nggak menyebutkan namanya, nama depannya apa, misal N Amalia kan gemelis gitu ya, misalnya di Amalia kayak gitu juga, tapi tetap di sininya itu dibalikan meskipun ini hanya satu ini ya. Ada yang namanya T aja misalnya, udah tulis T titik. Walaupun gitu tapi tetap aturannya sama. Iya, aturannya tetap sama. Ini kalau misalnya online ya sayang ya, dari searching Antonio A, tahunnya tetap 2011. Ada daftar pustaka yang begini. Tapi menurut Ibu itu agak lebay. Karena apa? Ini penggunaan dua tanda baca. Sebetulnya dengan ini pun sudah terwakili gitu ya, dengan tanda tutup. Terus ininya judulnya Development. Ada yang membedakan. Ketika judul di buku itu harus dimiringkan, tapi di internet atau bentuknya artikel, bentuknya jurnal, itu tidak dimiringkan. Tapi ini harus dimiringkan oleh Ibu. Kenapa?
Padahal judul itu tidak boleh dimiringkan, tapi ibu harus memiringkan. Kenapa? Coba baca dari judulnya. Itu bahasa asing. Ibu pernah sebutkan di pelajaran, kalau misalnya kalian menulis sesuatu ketika ada bahasa asing, mah itu harus dimiringkan, karena bahasa yang di luar bahasa Indonesia itu disebutnya bahasa asing. Jadi harus dimiringkan. Sebetulnya judul kalau mengambil di internet tidak boleh dimiringkan. Iya. Tapi karena ini bahasanya asing, jadi dimiringkan. Ngerti ya? Iya. Kang Mas itu bukan dari bahasa Indonesia, jadi harus dimiringkan. Ibu dalam karya ilmiah saja tidak. Dalam karya ilmiah, dalam karya sastra, novel, cerpen, apapun itu bentuknya, kalau misalnya kamu suatu saat nanti menjadi seorang editor, jika keluar dari bahasa Indonesia berarti harus dimiringkan. Artinya itu bahasa asing. Jadi bahasa asing itu bukan berarti bahasa Inggris, bukan. Bahasa asing itu di luar bahasa Indonesia baku. Sip. Begitu. Begitu. Tapi kalau bahasa Indonesia gaul gitu miringkan nggak Bu? Miringkan. Contoh seperti nongkrong. Itu dimiringkan. Ya, main yuk. Iya, pernah. Gue, lo, Iya. itu tidak baku. Ya. Iya, benar. Terima kasih, Pak Afgan. Kan Pak itu. Oh iya, nah udah dari sini ada tulisan di sini sayang. Ih, sebetulnya bukan pakai ini, tapi pakai tanda kurung. Karena ini dari online, berarti kalian harus menyebutkan bahwa di sini itu adalah online. Selalu. Kalau misalnya itu dari internet, ya. Online, kemudian titik ada tulisan tersedia. Titik 2, kemudian biasa http ini biasanya dan sebagainya, blogspot misalnya. Ada TP apa ya Bu? Lu kan nggak tahu, nanti di pelajaran bapak. Begini ya, tapi biasanya ini selalu di garis bawah itu biasanya selalu temuan dari sananya begitu ya. Kemudian ini titik contohnya. Nah, yang membedakan dari buku dengan dari online atau dari artikel dan lain sebagainya, yang membedakannya itu adalah di tanggal. Di sini ya. Kapan kalian menyadur artikel itu? Misal, sekarang ibu beri tugas makalah, membuat daftar pustaka. Kalian langsung searching di internet tanggal ini, berarti dituliskan di sininya 2 Februari 2021. Ini yang membedakan. Selesai. Ibu bagaimana tadi kalau misalnya mengambil artikel? Oh udah, sini dulu. Contoh ibu misalnya begini. Itu kan sudah jelas ya, ada tulisan online, kemudian tersedia HTTP-nya apa. Jadi sekarang kalau misalnya ibu beri tugas untuk membuat daftar pustaka, tidak lagi ibu melihat hanya www dan lain sebagainya begitu ya. Jadi hanya linknya saja, ibu tidak akan menerima itu karena sudah diberitahu bahwa cara penulisan daftar pustaka yang benar itu seperti ini. Ibu bagaimana kalau misalnya saya cari di internet tapi tidak ada nama, tidak ada tahun, tidak ada judul. Itu tadi ibu kan sudah bilang beri saja garis bawah untuk nama titik, garis bawah untuk tahun titik, garis bawah untuk judul titik. Hanya ada tulisan online saja, ya sudah tulisnya online saja sampai kapan kalian menyadur halaman itu. Sana fahim tum? Mengerti? Mengerti. Ada yang ditanyakan dulu nggak sampai begini? Ya. Bagaimana? Aduh. Ini dari awal Ya. menjelaskan perihal kata kiri dan sandi. Nah, untuk di makalah ini yang ya pasti kan makalah ini kan diketikkan nanti. Nah, jenis huruf yang formal itu yang pas untuk makalah itu apa? Times New Roman. Oh, gitu. Ya. Selalu Times New Roman. Spasinya biasanya 1,5. Ukurannya 12. Hanya berbeda di cover. Kalau bagian judul itu 14. Begitu. Mukanya jadi gitu. Begitu Bapak, ini biasanya bukan biasanya, selalunya seperti itu. Gitu ya. Rata kiri, rata kanan itu bisa diatur. Ada lagi enggak? Oke, Ibu, misalnya begini. Nanti ketika ada tugas oleh Ibu disampaikan misalnya 10 daftar pustaka dan kalian membuat daftar pustaka itu. Misal ada 10 nomor. Apakah harus dialfabetkan?
Harus. Jadi tidak hanya dibuat daftar pustakanya, tapi benar-benar harus dialfabetkan. Ibu, apakah boleh tercampur antara misalnya yang di buku dan yang di internet? Harus tercampur, karena yang yang menjadi patokannya itu adalah di nama pengarangnya. Jadi mau dia itu dari internet, mau dari artikel, mau dari jurnal, atau mau dari majalah, mau dari apapun, tetap dialfabetkan dengan cara dicampur tapi sesuai namanya gitu ya, sesuai nama di sananya. Begitu. Sampai sana. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Atau sudah jelas? Jadi kalau misalnya nanti diberi tugas bisa. Udah? Ini baru dari apa ya? Baru dari buku, Internet. baru dari internet. Lalu bagaimana kalau misalnya sumbernya itu dari jurnal? Ibu, ada dari jurnal juga sama ada. Cuma bedanya begini sayang. Kalau dari jurnal kita lihatnya ke contoh tadi online saja ya. Tetap nama, tahun, judul jurnalnya apa. Tapi tetap judul jurnal juga tidak dimiringkan, kecuali kalau misalnya judul jurnalnya dari bahasa asing, gitu ya, baru itu dimiringkan. Kemudian, nah biasanya begini, ada yang berbeda. Kalau di internet itu ada tulisan online, ya. Kalau di jurnal atau di artikel itu biasanya bukan biasanya, itu ditulisnya begini, bukan online, tapi dalam apa. No, apa sih maksudnya dalam apa? Biasanya jurnal itu kan misalnya begini, biasanya nemu jurnal di mana? Nemu jurnal biasanya di mana? Website boleh, atau misalnya dalam koran juga ada pernah yang membuat sebuah jurnal. Jadi maksudnya begini, ketika sudah ditulis judulnya, kalau misalnya dari internet itu ada tulisan online, sedangkan kalau dari jurnal itu dimuat dalam apa? Jadi ditulis dalam, misalnya dalam biasanya dari apa tadi? Dari website. Nah, dalam website apa resminya gitu. Jadi dituliskan dalam apa gitu sih isi jurnal itu teh gitu kan ya. Kan kalau buku mah sebendel gitu begitu ya. Buku gitu. Kalau misalnya jurnal kan biasanya lebih ke hanya selebaran begitu. Jadi nggak mungkin hanya satu gitu ya, pasti pasti bergabung dengan tulisan-tulisan yang lain. Makanya dituliskan si jurnal ini terdapat dalam apa gitu, misalnya dalam website apa begitu. Jadi dituliskan itu, nanti ibu tuliskan di sana. Kemudian volumenya, vol itu seperti halaman, atau vol suka tertulis vol ya biasanya ya di jurnal itu ya, ada tulisan vol apa. Nah itu juga ditulis, jadi selengkap itu gitu ya. Kemudian halamannya ditulis halaman atau HLM. Tapi biasa karena halaman itu bukan singkatan ya, jadi sebetulnya lebih baik ditulis halaman. Berbeda dengan dan kawan-kawan, itu singkatan. Kalau halaman kan hanya satu kata. Ketika kita tidak bisa memberikan kebahagiaan untuk orang, minimal kita itu tidak boleh merenggut kebahagiaan orang. Sama seperti kata halaman atau yang, kita tulis sebagaimana begitu, yang YANG, bukan Y sama G. Tuh ya. Jangan jadi penghapus. Jadi pensil ya. Tapi boleh juga ya menghapus ya, menghapus kesedihan orang gitu kan. Banyaklah istilah-istilah analogi seperti itu ya. Oke, setelah tadi halaman, kemudian juga tertulis ini artikelnya dalam ini sih jurnalnya dalam internet. Pokoknya ditulis halamannya berapa, tapi tetap sama, ditulis tanggalnya. Biasanya sih kalau jurnal memang sudah ada tanggalnya di sana, jadi dituliskan tanggalnya itu tanggal berapa gitu ya. Seperti itu. Jadi intinya begini, ketika daftar pustaka itu dari buku maupun dari internet maupun itu dari jurnal ataupun dari artikel, yang membedakannya itu adalah di penulisan judul buku atau judul artikel. Kalau judul buku harus dimiringkan, kalau judul jurnal tidak perlu dimiringkan. Terus
Kalau misalnya di buku tidak ditulis online atau tersedia dan lain sebagainya, kalau di internet dituliskan tersedia atau online dan sebagainya. Terus yang membedakannya lagi adalah di tanggal penyaduran. Kalau di buku tidak perlu kita selipkan kapan kita membacanya. Tapi kalau dari daftar pustaka dari yang lain selain dari buku itu harus dituliskan kapan kita menyadurnya atau kapan kita membacanya. Begitu. Ada yang ditanyakan? Cukup? Ibu wareg. Ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan kalian tidak puas. Jangan puas ya. Sehingga kalian harus selalu mencari gitu ya. Oke, kalau misalnya tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, terima kasih Hazrat juga Dinan sudah hadir ke sini menyempatkan sedikit waktu bermainnya untuk Ibu. Mudah-mudahan perjumpaan ini perjumpaan yang kekal. Mudah-mudahan kita bertemu lagi, segera bertemu gitu ya, karena banyak sekali yang ingin disampaikan dan ingin didengar dari kalian semua gitu ya. Terima kasih. Salam sayang, salam rindu untuk keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.